Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan halaqah yang kedua. Kita langsung ke materi buku. Itu halaman 7. Tafadhal. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif fi kitabih rahimahullah ta'ala. Syarhus sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa manna 'alaina bih wa akhrajana fi khairi ummah wa nas'aluhu taufiqa lima yuhibbu wa yarda wal hifdha mimma yakrahu wa yaskhat. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita petunjuk kepada Islam dan memberikan kita nikmat dengannya, serta melahirkan kita di dalam sebaik-baiknya umat. Kami memohon taufik kepadanya dalam hal-hal yang Ia cintai dan ridhoi, dan kami memohon kepadanya penjagaan dari apa-apa yang Ia benci dan murkai. Nah, ini adalah kalimat istihlal atau kalimat pembuka dari penulis Imam Al-Barbahari untuk memulai pembahasan akidah atau ketauhidan yang insya Allah dengan jumlah 156 poin. Di dalam buku ini nanti ada 156 poin. Ya, oleh penulis sudah diberi nomor, sehingga setiap poin itu ada pengertian, ada keterangan yang masing-masing adalah nilai-nilai yang penting di dalam pelajaran akidah. Nah, dimulai dengan kalimat istihlalnya atau kalimat pembukanya, yaitu Allah telah menunjukkan kepada kita Islam dan Allah telah memberi anugerah. Ini menunjukkan bahwa dalam kehidupan ini yang paling tinggi nilainya adalah hidayah, ya, bisa mendapatkan atau bisa melaksanakan agama Islam. Kemudian juga Allah menjadikan umat Nabi Muhammad, yaitu kita ini adalah sebaik-baiknya umat. Makanya dalam kehidupan ini kita jangan sampai kehilangan nilai keistimewaan ini. Kadang-kadang orang karena terbiasa seakan-akan agama kita itu hal yang biasa. Padahal apa yang kita miliki di kehidupan dunia itu yang paling istimewa ya agama kita, ya, ibadah kita, Islam kita. Anugerah yang paling tinggi ya agama Islam ini. Maka di sini nanti ada 156 poin yang menunjukkan pada kita semua untuk memahami kembali nilai-nilai Islam kita. Ya, pentingnya kita memahami kembali anugerah-anugerah yang perlu kita miliki agar kita tidak kehilangan arah. Seperti doa kita dalam setiap salat kan, ihdinas siratal mustaqim. Nah, itulah Islam. Baik. Poin pertama. I'lamu anna al-islama huwa sunnatu wa sunnata hiya al-islamu wa la yaqumu ahaduhuma illa bil akhar. Pertama, ketahuilah bahwa Islam adalah sunnah dan sunnah adalah Islam. Dan salah satunya tidak bisa berdiri kecuali harus ditopang oleh yang lainnya. Naam. Poin pertama Imam Al-Barbahari menyatakan, ya, Al-Barbahari beliau mengatakan bahwa ketahuilah Islam itu adalah sunnah. Ini kembali ke definisi yang kita jelaskan di awal. Sunnah di sini bukan bahasa dari ahli fikih, yang mana sunnah ini bukan wajib, bukan.
Nah, maka ini juga perlu wajib kita pahami. Sunnah di sini adalah manhaj. Ya. Sunnah di sini adalah konsep beragama. Ya, sunnah di sini adalah thariqah. Ya, jalur yang perlu kita ikuti, yang perlu kita jalani selama kehidupan kita. Ya. Dari kita mulai mengerti sampai ajal menjemput kita. Jadi kembali bukan sunnah menurut istilah fuqaha. Ya, karena kalau biasanya kita sunnah itu berarti nggak wajib, kan begitu. Ya, jadi bukan pengertiannya di sini Islam itu adalah sunnah. Ya, kalau dikerjakan dapat pahala, kalau nggak apa-apa. Nah, sehingga juga ada yang salah satu bentuk jahilnya ketika dikatakan ya, kita tetapi sunnah, Allah sunnah aja. Ya, kita itu netepi yang wajib. Jadi ada ya, saudara tua kita itu diajak ya supaya mengikuti sunnah, jawabannya itu sunnah aja. Kita itu sudah netepi yang wajib. Ya, wajib itu ya berjamaah itu. Ya. Kalau sunnah itu ya itu tadi memahami sunnah dengan bahasa fuqaha. Menurut istilah para fuqaha bahwa itu bukan wajib. Karena dalam kalangan fuqaha kan ada wajib, ya, sunnah, ya, haram, makruh, haram, ya, kemudian ya, mubah. Ya. Lawan dari wajib itu haram, lawan dari makruh itu sunnah, kemudian ada mubah, 5 hukum. Itu bahasa ya, para fuqaha atau bahasa al-usuliyun, orang-orang yang ahli usul fikih. Ya, termasuk sunnah itu juga menjadi pijakan hukum selain Alkitab, kemudian sunnah. Nah di sini pengertian al-Islam huwal sunnah itu bukan hanya spesifik masalah hukum tadi itu, tapi di sini adalah thariqah ya, muttaba'ah, ya, yaitu jalan yang harus diikuti. Ya, sebagaimana Allah menyatakan wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu. Ya, ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Ini disebut sunnah. Kemudian wasunnatu hiyal Islam. Sunnah itu juga ya, yaitu Islam. Artinya ketika menyebut sunnah ya, maka itu yang dimaksud adalah Islam. Makanya ketika ditanya kamu orang sunnah apa bukan? Itu maksudnya bukan orang yang ngerjakan ibadah sunnah, bukan. Ya, bukan. Karena anak saya pernah masuk ya, di tetangga di Kediri sana. Setelah di dalam ditanya, ya, kamu orang jamaah apa orang sunnah? Kamu orang jamaah apa sunnah? Ya sunnah. Ya berarti nggak boleh di sini. Ya, nggak boleh di sini. Di sini khusus orang jamaah. Ya, mungkin pengertiannya sunnah itu ya hanya yang mengerjakan ibadah sunnah, atau sunnah yang dimaksud di situ dianggap yaitu sebuah kelompok, ya, sebuah kelompok. Apalagi ini anaknya orang yang sudah dianggap murtad, ya. Meskipun cicitnya yang cicitnya yang mendirikan. Ya. Ini perlu kita pahami kembali bahwa yang disebut sunnah ya Islam itu sendiri. Artinya sunnah dalam arti mencakup semua. Makanya kalau kita mengistilahkan sesuatu, kalau itu sendiri, itu berarti mewakili yang lain. Contohnya ini sunnah, artinya ya akidahnya, ya ibadahnya, ya muamalahnya, akhlak, atau masuk di situ. Tapi kalau kita nyebut Alkitab wa sunnah, berarti maksudnya hadis. Nah, karena kitab itu Al-Quran, sunnah itu adalah al-hadis, karena ada gandengannya. Maka sunnah itu tidak mewakili istilah lain. Ya. Sama dengan kita kembali kepada kitab wa sunnah, maksudnya Quran dan hadis. Ya. Tapi kalau menetapi sunnah, ya, itu lebih luas, karena cuma sunnah saja, berarti semuanya.
Ya. Islam itu sendiri. Ya. Kalau kita nyebut ini sunnah apa wajib, berarti maksudnya dalam hukum fikih ya, wajib itu ya yuthabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu ya. Yang mengerjakan dapat pahala, yang meninggalkan dapat dosa. Itu wajib. Sedangkan sunnah yuthabu fa'iluhu wa lam yu'aqab tarikuhu. Yang mengerjakan dapat pahala, yang tidak mengerjakan tidak berdosa. Itu maksudnya sunnah di situ. Ya, makanya kan bahasa Arab itu ada yang idzaftaraqa ijtama'a wa idzaftama'a iftaraqa. Ketika ya di situ disebut sendiri-sendiri berarti maknanya sama, mengumpulkan banyak makna. Nah, ketika disebut bersama malah maknanya sendiri-sendiri. Ya, seperti ini. Maka disebut oleh penulis Islam itu sunnah, sunnah itu ya Islam itu sendiri. Ya. Sama seperti sabda Nabi alaikum bisunnati. Nah itu maksudnya apa? Agamaku bukan supaya ngerjakan yang sunnah-sunnah saja. Nah, kamu kan cuma netepi yang sunnah. Kami ini yang sudah netepi yang wajib. Nah, ini kurang paham. Nah, belum mengaji kitab Syarhus Sunnah ini. Nah, judulnya aja belum tahu mungkin. Nah. Wala yakumu ahaduma illa bil akhar, dan ya, Islam maupun sunnah itu tidak berdiri ya, kecuali dengan yang lain. Artinya Islam itu hakikatnya ya sunnah itu. Ketika menetapi Islam ternyata tidak menetapi sunnah, berarti tidak mencontoh Nabi, tidak mutaba'ah kepada Nabi, ya, tidak atiullah wa atiur Rasul. Maka ini yang perlu kita pahami bersama, sehingga penulis menyebut judul bukunya adalah Syarhus Sunnah, karena sunnah ini adalah Islam itu sendiri. Ya, Islam itu sendiri. Nah, seperti kalau ada istilah sekarang ya nyunnah. Nah, ya, apa pakaiannya, apa cara kehidupan sehari-harinya. Ya, yang disebut nyunnah kalau secara umum itu artinya Pak menetapi prinsip-prinsip Islam semuanya. Apa akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, akhlak, adab. Itu disebut nyunnah. Bukan berarti nyunnah itu hanya melakukan yang sunnah-sunnah saja. Kan ada bahasa gaul sekarang, ya sudah nyunnah apa belum? Maksudnya nyunnah di situ kalau kita kembali kepada pengertian secara menyeluruh yang meliputi semua prinsip Islam, ya ini maksudnya. Ya. Kehidupan sehari-harinya dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu sesuai dengan Quran dan hadis. Tidak hanya mengerjakan yang sunnah-sunnah saja. Bisa dipahami? Baik, poin kedua. Faman sunnati luzumul jama'ati faman rahiba 'anil jama'ati wa faraqaha faqad khala ribatal islam min 'unuqi wa kana dhallan mudilla. Dua, termasuk di antara sunnah adalah senantiasa bersama al-jamaah. Siapa yang berpaling dari al-jamaah dan berpisah darinya, maka ia telah melepas ikatan Islam dari lehernya, dan ia telah tersesat dalam dan menyesatkan manusia. Nah, poin kedua, Imam Al-Barbahari menyatakan faminas sunnati luzumul jamaah. Termasuk sunnah artinya prinsip-prinsip Islam yang tidak boleh kita tinggalkan, yaitu menetapi jamaah. Artinya mengikuti ya, Nabi dan para sahabatnya, mengikuti tiga generasi awal, ya, sahabat, tabiin dan tabiut tabiin. Jadi yang dimaksud jamaah di sini adalah ya, ma'ana alaihi wa ashabi, ya, ma'ana alaihi wa ashabi. Jadi bukan langsung ditarik jamaah di sini yang telah berimam, berbaiat, bertaat. Ya.
Nah, tinggal imamnya siapa, cara biatnya bagaimana, ya, kemudian taatnya bagaimana. Jadi kalau dulu langsung kita tarik, ya, langsung tekankan jamaah di sini adalah sebuah kelompok yang sudah punya imam. Ya. Meskipun imamnya sembunyi nggak apa-apa, imamnya ditonah nggak apa-apa. Yang penting sudah sepakat, sepakat kelompok tertentu, sepakat istilahnya itu mengangkat orang tertentu. Kemudian juga sudah berbeat dengan berbeat yang diatur-atur sendiri, difahami sendiri. Kemudian ditaati dengan tanpa batas. Mensejajarkan taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Meskipun taat Allah, taat Rasul, kalau tidak taat kepada imamnya, maka imannya tidak sah. Bahkan kalau syahadatnya tidak di depan imamnya, belum sah. Kalaupun sudah syahadat tapi belum berbeat, kemudian mati, maka matinya jahiliyah. Ini kalau ditarik ya dulu langsung ya luzumul jamaah. Padahal yang disebut luzumul jamaah adalah mengikuti Nabi dan para sahabat. Wahidatun fil jannah wahiyal jamaah. Kemudian Nabi ditanya, apa itu jamaah? Jawabannya ma'ana alaihi wa ashabi. Faman raghiba anil jamaah wa faraqaha faqad khala'a ribqatal Islam an unuki. Siapa yang membenci pada jamaah dan memisahinya, maka telah melepas tali Islamnya dari leher. Melepas tali Islamnya dari leher. Kalau dalam hadis lain yang dulu sering kita baca itu kita sibrin, hanya satu jengkal. Memisahi jamaah hanya satu jengkal, artinya satu peraturan, maka dia telah melepas tali Islamnya, berarti alias kafir. Ini yang dimaksud adalah menetapi Islam tapi tidak mengikuti apa yang disampaikan Nabi kepada para sahabat. Agama diakal sendiri, diatur-atur sendiri, dibuat-buat sendiri tanpa mengindahkan petunjuk dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti tidak menetapi sunnah, tidak menetapi manhaj atau konsep dalam beragama. Maka di situ diancam telah keluar dari Islam. Memang murtad kalau memang tidak mengindahkan apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Maka di sini disebut dhallan mudhillah, sesat dan menyesatkan. Maka disebut raghiba, benci di sini itu ada dua macam. Ada dua macam. Yang pertama, benci yang menyebabkan kekufuran. Ini yang kita sampaikan tadi, menolak satu peraturan yang jelas dalilnya sudah kesepakatan, kesepakatan umat Islam, kesepakatan para ulama, seperti contohnya wajibnya sholat, dari 5 waktu menyatakan subuh itu nggak wajib, menolak, dia nggak mau sholat, menyatakan itu nggak wajib, padahal jelas dalilnya wajib, kesepakatan umat Islam. Maka ketika menolak satu peraturan itu, hukumnya murtad, atau menolak keharaman, zina itu nggak apa-apa, yang penting sama-sama ridho. Yang nggak boleh itu kalau unsur pemaksaan. Karena apa? Kaidahnya ar-ridho sayyidul ahkam. Ridho itu adalah puncaknya hukum. Nah, kalau ridho nggak apa-apa. Sehingga apa? Menghalalkan yang
haram. Berarti itu menolak aturan. Meskipun dia tidak berzina tapi mengatakan zina itu enggak haram, maka hukumnya kafir. Karena ini tadi menolak satu peraturan. Yang kedua, benci tapi tidak mengakibatkan kufur atau disebut kufrun duna kufrin, yaitu membenci satu peraturan tapi tidak menjadikan dia murtad. Contohnya ya, dia membenci peraturan-peraturan yang istilahnya itu untuk tata tertib, untuk kesempurnaan, tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Ya, itu ya nggak apa-apa. Ya. Contoh nggak suka dengan yang dicontohkan Nabi pakaian top atau pakaian gamis, ya, nggak suka. Ya. Atau nggak suka ya dengan sunnah-sunnah Nabi yang lain. Ya. Kalau di orang Arab itu ya, biasanya siwak itu, ya. Siwak itu menjijikkan, dia nggak suka. Nah, itu mengurangi keimanan, mengurangi ketauhidan. Karena membenci yang disunahkan, yang dicontohkan Nabi. Tapi tidak sampai menjadikan murtad. Atau membenci saudara seiman karena mungkin perilakunya atau dia sendiri itu ya mempunyai akhlak yang kurang baik sehingga di mana-mana itu musuhnya banyak. Karena ada orang itu di mana-mana pindah ke sana ya bikin resah, pindah lagi ke sana buat musibah, pindah lagi ke sana ya, buat masalah. Sehingga dia benci kepada banyak orang, padahal orang iman. Nah, itu juga, ya, itu berdosa, itu mengurangi keimanan. Karena apa? Pelanggaran itu yang kusu. Ya. Jadi mengurangi iman. Al-iman yazidu wa yang kusu. Ya, yazidu bil ta'ah wa yang kusu bil ma'asiyah. Ya, berarti dia membenci apa yang dicontohkan Nabi dan para sahabat, tapi tidak sampai murtad. Ya, makanya kita harus hati-hati ketika ada bahasa ya kafir, munafik, ya, kemudian bukan golonganku, itu enggak langsung semata-mata kafir. Seperti Nabi bersabda, la tarji'u min ba'di kuffaron yadribu ba'dukum ba'do. Kalian jangan sampai setelah aku tinggal pergi, setelah aku mati, kalian menjadi orang kafir. Prakteknya kalian saling membunuh. Nah, di sini bukan berarti orang yang iman yang bertengkar sampai mungkin saling membunuh, ya, itu langsung dihukumi kafir. Ya. Nah, ini contohnya. Ya, jadi jelas bahwa roghibah, benci, ini bukan berarti langsung kepada kafir. Dhallan mudhillan itu masuk, menyesatkan, ya sesat dan menyesatkan. Tapi derajatnya dua tadi levelnya. Ada yang sampai kafir, ada yang tidak sampai kafir. Tapi kalau dimaknai jamaah di sini adalah ya, meninggalkan, mengesampingkan apa yang dilakukan Nabi dan para sahabat, maka itu hukumnya kafir. Ya, maka hukumnya kafir. Nah, ini penjelasan dari penulis tentang bahwa termasuk sunnah itu menetapi jamaah. Nah, jamaah tadi itu, ya, bukan langsung kepada yang kelompok yang punya imam, ya, berbeat bertaat. Ya, itu nanti ada pembahasan sendiri. Tapi yang disebut di sini adalah ma'ana alaihi wa ashabi. Makanya sahabat Abdullah bin Mas'ud menyatakan engkau itu disebut jamaah meskipun sendiri. Artinya apa? Kalau kita menetapi apa yang dicontohkan Nabi dan para sahabat, berarti kita masuk dalam jamaah meskipun kita itu sendiri, nggak ada pengikutnya. Wah, itu nggak ada pengikut, nggak ada imamnya, berarti layangan putus, hidupnya nggak halal. Nah, itu adalah pemahaman yang keliru, ya. Seperti yang kita pahami dulu. Baik, poin ketiga. 3. Wal asasul ladzi tubna alaihi al jama'atu
wa hum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa rahimahum ajma'in wa hum ahlus sunnati wal jamaah. Faman lam ya'khud anhum faqad dhalla wa btada'a wa kullu bid'atin dhalalah wa dhalalatu wa ahluha finnar. Wa qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu la udhra li ahadin fi dhalalatin raqibaha hasibaha huda wala fi hudan tarakahu hasibahu dhalala. Faqad buyyinatil umuru wa sabatatil hujjatu wa qata'al udru wa dhalika anna sunnata wal jama'ata faqad ahkama amrad dini kulli wa tabayyana linnas fa'alan nasil ittiba'u. 3. Adapun pokok yang melandasi al-jamaah adalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah merahmati mereka semua. Mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Siapa yang tidak mengambil sumber agama dari mereka, maka ia telah sesat dan berbuat bid'ah. Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan beserta pelakunya berada di neraka. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, la udhali ahadin fi dalalatin raqibaha hasibaha huda wala fi huda tarakahu hasibahu dhalala. Faqad buyyinatil umur wa thabatatil hujjah wa qata'al udru. Tidak ada udur alasan bagi seorang yang melakukan sebuah kesesatan karena ia menyangka itu sebuah petunjuk dan meninggalkan petunjuk karena menyangka bahwa itu adalah kesesatan. Karena perkara-perkara agama telah dijelaskan, hujjah telah tetap dan udur pun tertolak. Yang demikian dikarenakan as-sunnah dan al-jamaah telah menjelaskan semua perkara agama dan telah jelas bagi manusia. Maka wajib bagi manusia untuk mengikuti as-sunnah dan al-jamaah tersebut. Nah, poin ketiga dari penulis menyatakan bahwa pondasi ya, yang di atasnya ya, terbangun jamaah, dan di sini ya poin yang perlu kita catat yang disebut jamaah, penulis mengatakan wahum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa rahimahum ajma'in. Ya, yaitu Nabi dan para sahabatnya. Wahum ahlu sunnati wal jamaah. Mereka lah ahlu sunnah wal jamaah. Jadi bukan kelompok tertentu, golongan tertentu. Ya, kalau kelompok tertentu, golongan tertentu, pasti kelompok tersebut mengaku dialah yang paling benar, dialah yang paling jamaah. Ya, yang lain nggak sah. Ya, kelompoknya mengklaim yang paling pertama. Sebelumnya jahiliyah semua. Sebelumnya alam jahiliyah semua. Bahkan nyebut tahun. Sebelum tahun itu tidak ada hidayah. Semua neraka. Karena apa? Mengklaim jamaahnya yang paling benar. Maka kita harus kembalikan yang disebut jamaah seperti yang disampaikan penulis, yaitu ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini yang di dalam hadis ma'ana alaihi wa ashabi. Ya, dan itulah ahlus sunnah wal jamaah. Sunnah yang disebut tadi itu yaitu Islam yang merupakan ya, kumpulan dari prinsip-prinsip yang disebut sunnah. Jamaah adalah yaitu yang menetapi kebenaran yang ditetapi oleh para sahabat. Yang tidak mengambil maka dia ya, hasilnya yaitu dhalla wabtada'a. Ini juga poin yang perlu kita pahami, bahwa ketika orang tidak mengikuti ya, dalam menetapi Islam, tidak mengikuti salafus salih, tidak mengikuti para sahabat, tabi'in dan tabi'in, generasi ketiga generasi yang awal, maka hasilnya dua. Yang pertama yaitu dia sesat. Ya, berarti tidak mengikuti jalan yang benar. Ya, nggak sesuai dengan doanya ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim, agama yang jalan yang lurus itu adalah at-thariq ya, al-mu'addi atau al-musil ilal murad.
Ya, jalan yang lurus itu jalan yang menghantarkan kita, membuat kita sampai pada tujuan. Ya, kita netapi agama itu kan ya, supaya bahagia dunia dan akhirat. Lah kalau jalurnya lurus ya pas berarti. Kalau tidak lurus ya ini berarti dhalla. Ya, jalannya tersesat. Ya, mestinya lurus ke sana, belok ke kanan atau ke kiri atau putar balik. Ya, sehingga tidak sampai tujuan. Perasaannya nanti nyampe, ya, ternyata sampai di tempat yang tidak dituju. Nah, itu berarti dhalla namanya. Dan umumnya dhalla ini merasa jalannya sudah pas. Nah, merasa jalannya sudah pas. Sehingga apa? Dinasihati sulit. Ya. Yang nasihati itu malah diklaim pemahamannya sudah berubah, sudah menceleng, bahkan dianggap sudah murtad. Hidayahnya dicabut, surganya hilang. Makanya biasanya dalam penantingan, apa penantingan itu? Sidang, milih yang surganya jelas, apa yang masih insya Allah, masih insya Allah. Karena apa? Meyakini ya, nggak akan ada harapan surga. Itu disebut dhalla. Umumnya begitu. Kemudian setelah dhalla biasanya ada wabtada'a, yaitu ibtida'. Ibtida' itu membuat bid'ah. Jadi kalau orang itu jalan sudah keliru, pasti akan membuat bid'ah-bid'ah. Untuk apa? Ya, untuk membuat dirinya tenang. Ya, untuk membuat dirinya itu sudah merasa benar. Makanya biasanya bid'ah itu ya, membuat acara-acara baru, ya, kaedah-kaedah baru, ritual-ritual baru, untuk semakin mengamini, mengklaim bahwa dirinya yang paling benar, yang paling ibadahnya istimewa, yang paling ya, menjadi pilihan. Di dunia itu yang dipilih itu cuma kita. Di Indonesia ini yang dapat hidayah itu ya cuman kita. Sehingga apa? Membuat bid'ah. Ya, yang lain nggak punya imam, kita punya imam. Nah, bid'ah keimaman sudah. Tidak berkuasa, tidak mempunyai kemampuan, ya, tidak bisa mempunyai kekuasaan untuk menghukum, ya, tapi dianggap imamnya. Ya. Tapi begitu mau Ramadan nunggu kabar dari pemerintah. Ya, kalau jamaahnya ada permasalahan yang jelimet, ya silahkan di pengadilan. Tapi mengklaim ya, bahwa Islamnya sah kalau mempunyai imam. Ini kan berarti bid'ah juga. Nah, dari situ juga nantinya akan bid'ah yang banyak. Bid'ah yang banyak. Ada akhirnya tiap bulan harus setor. Ya. Kemudian acara-acara pernikahan, ya, kalau langsung ke pemerintah itu tidak sah. Ya, ada nikah dalam. Jadi kalau sudah sesat pasti akan menimbulkan hukum-hukum baru, keanehan-keanehan baru. Ya. Makanya dalilnya fala mazagu azaghallah. Ketika orang itu nyimpang dari jalur yang benar, maka semakin dia mempersungguh, semakin jauh dari jalur yang benar. Ya, kalau dia nggak kembali, semakin terus menekuni jalannya, ya, semakin berijtihad, maka ijtihadnya itu semakin menjauhi kebenaran. Jadi ini gandengan dhalla wabtada'a. Itu tanda sudah. Pokoknya kalau udah tidak sunnah, tidak menetapi aturan yang benar, semakin ke sini pasti akan ya, banyak bid'ahnya. Nah, itu yang dialami oleh firqah-firqah Islam. Ya. Seperti dulu ya ada namanya Jaham bin Sofwan ya, yang menjadi pelopor aliran Jahmiyah.
Nah, dari situ akhirnya ada pecahan, yaitu Mu'tazilah. Nah, Mu'tazilah ada pecahan lagi, Jubaiyah. Ada pecahan lagi sampai Asy'ariyah. Ya. Pecahan lagi dari Asy'ariyah ke Maturidiyah. Jadi pasti semua itu ya, akan menelurkan hal-hal yang baru. Itu yang disebut tadi itu. Kullu muhdatsin ya wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin ya bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ini yang disebut tadi ini. Wa kullu bid'atin dhalalah wa dhalalatu wa ahluha finnar. Bisa dipahami? Ya, maka itu tanda. Maka kita harus selalu evaluasi. Ya, termasuk dengan kita mengkaji kitab seperti ini, kita hadir ya, di kajian, di durus, kita mengikuti asrama seperti ini sebagai muhasabah. Ya, apakah diri kita itu ya, masih tetap di dalam jalur yang benar? Karena kalau tidak, ya kita semakin menyimpang dari kebenaran, kita nggak terasa. Maka disebutkan di perkataan Umar bin Khattab tadi, ya bahwa orang yang sudah sesat, ya dia itu gandengannya apa? Hasibah huda. Ya, kalau dia sesat, pasti akan menyangka dia dalam petunjuk. Ya tadi itu, di antara sekian juta, sekian miliar manusia yang diberi hidayah itu cuma kita. Bangga dengan hidayah. Innallaha yu'tid dunya may yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'tidina illa man ahabbah. Itulah kita. Jadi kebanggaan itu yang terus diterang-terangkan. Seminggu bisa 2 kali, 3 kali. Setiap pembukaan nasihat itu harus disampaikan. Itu adalah kebanggaan ini. Masuknya ke sini. Ya. Kalau sesat itu pasti dia merasa dia dapat petunjuk. Ya. Ternyata petunjuknya, hidayahnya palsu ternyata. Tidak berdasarkan dalil. Lah orang yang meninggalkan hidayah juga begitu. Ya. Ya, perasaannya dia wala fi utan tarakau hasibau dhalalah. Dia enggak mau netepi kebenaran, perasaannya nganggap bahwa kebenaran itu adalah kesesatan. Nah, seperti itu enggak bisa diterima. Karena apa? Ya, perkara sudah jelas, dalil sudah jelas, hujjah juga sudah pas, ya, enggak bisa dibantah. Kemudian uzur juga sudah putus. Artinya enggak bisa diterima alasan. Ya. Umpama nanti di akhirat ditanya kenapa sesat? Oh saya nggak tahu, nggak bisa. Makanya perlu kita mengevaluasi. Ya, apakah kita ya, yang kita kerjakan sehari-hari ya, dalam keseharian kita itu sesuai dengan Quran dan hadis? Ini perlu. Ya, artinya kebenaran itu ya harus kita biasakan. Ya. Jadi mencari ya, membiasakan diri untuk menetapi kebenaran, bukan membenarkan yang biasa. Ya, kan orang itu kadang membenarkan yang biasa dilakukan, ya, mencari dalil untuk membenarkan apa yang dilakukan. Jadi jelas bahwa yang perlu kita hati-hati, jangan sampai karena tidak ada evaluasi, tidak mengintrospeksi diri, tidak sering ya, mendengarkan kajian-kajian, mendengarkan penjelasan dalil, merasa dirinya sudah benar. Makanya ahli ilmu menyatakan ya ahlul maksiyah dengan ahlul bid'ah, ya, taubatnya itu sulit ahli bid'ah. Taubatnya sulit, ya. Makanya lebih asyad, ya. Ahlul bid'ah asyaddu min ahlil maksiyah. Ahli bid'ah itu lebih parah daripada ahli maksiat. Kenapa? Kalau orang yang ahli maksiat dia sadar yang dilakukan itu adalah maksiat. Dalam hati kecilnya nanti saya tobat. Ya, saya cari modal dulu. Ya, dengan cara yang haram. Nanti setelah dapat banyak, ya tobat. Dia ngerti bahwa itu maksiat. Tapi kalau ahli bid'ah, kenapa disebut tobatnya sulit? Karena merasa yang dikerjakan itu bukan bid'ah. Sehingga dinasehati ya nggak mau. Diingatkan ya marah.
Ya. Didalili jawab dengan dalil yang lain. Nah, ini ya, perlu poin yang perlu kita pahami bersama. Dan di sini memang ya sunnah dan jamaah yang dijelaskan berkali-kali tadi bahwa itu sudah menjelaskan semua perkara agama. Ya. Maka manusia harus menetapi dan meninggalkan bid'ah. Jadi di sini disebut fa'alan nas al-ittiba. Itu poinnya adalah agama Islam itu dinul ittiba, la al-ibtida. Agama Islam itu adalah agama yang sekedar kita hanya mengikuti. Ya, kalau bahasa dulu kita sak dermo taat. Ya, itu agama. Ya. Tidak boleh ibtida. Ibtida itu menciptakan hal yang baru. Ya. Biasanya tadi itu menciptakan hal yang baru untuk lebih meyakinkan bahwa apa yang ditetapi itu lebih baik, lebih benar. Merasa kalau dalam komunitasnya ini lebih baik daripada yang lain, lebih teramut, padahal teremot, ya, bukan teramut tapi teremot, bukan diramut tapi malah ya, diremot. Baik, itu yang ketiga. Poin keempat. Wa'alam rahimakallahu anna ad-dina innama ja'a min qibalillahi tabaraka wa ta'ala lam yudau ala uqulir rijali wa ara'ihim wa ilmuhu 'inda Allahi wa 'inda rasulih fala tattabi' syai'an bihawak fatamruqa min ad-din fatakhruja min al-islam fa innahu la hujjata lak faqad bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ummatihi sunnah wa awdahu hali ashabihi wa humul jamaah wa humus sawadul a'zam wa humus sawadul a'zam wa sawadul a'zam al-haqqu wa ahluhu faman khalafa ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syai'in min amri din faqad kafar. Ketahuilah, mudah-mudahan Allah merahmatimu bahwa agama ini datang dari sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Agama ini tidak diletakkan di atas akal-akal manusia dan pendapat-pendapat mereka. Pengetahuan tentangnya berada di sisi Allah dan Rasulnya. Maka jangan sekali-kali engkau mengikuti sedikit pun dari agama dengan hawa nafsumu, sehingga engkau pun terlepas dari agama dan keluar dari Islam. Karena sungguh engkau tidak memiliki satu alasan pun terhadap apa yang engkau lakukan. Rasulullah SAW telah menjelaskan sunnah ini kepada umatnya dan menerangkan kepada para sahabatnya yang notabene mereka adalah al-jamaah dan sawadul a'zam. Yang dimaksud dengan as-sawadul a'zam adalah kebenaran dan mengikutnya. Maka dari itu, siapa yang menyelisihi para sahabat Rasulullah SAW dalam perkara agama, maka ia telah kafir. Nah, poin yang keempat, penulis yaitu menyebutkan beberapa poin tentang penyebab. Ya, jadi yang diterangkan ini adalah penyebab sesatnya manusia. Penyebab setelah sesat dia membuat perkara-perkara baru. Apa penyebabnya? Penyebabnya yaitu mengikuti tokoh-tokohnya. Ya. Mempercayakan agama kepada orang-orang yang dianggap tokoh, yang mereka idolakan, sehingga mengalahkan dalil Quran dan hadis. Maka di sini penulis menyatakan agama itu datang dari Allah, tidak diletakkan kepada akal-akalnya rijal. Rijal itu para tokoh maksudnya. Paham maksudnya? Ketika orang itu mengikuti ya, pendapat para tokoh, pendapat orang-orang yang diidolakan, yang dia kagumi, yang dia takjubi, ya, pasti dia akan sesat dan melakukan hal-hal yang baru. Ini juga dialami oleh orang Nasrani. Ya, orang Nasrani ketika mereka meninggalkan kitab Injil, ya, mereka punya namanya dalam bahasa Arab itu Rijaluddin.
Orang-orang yang menyerahkan dirinya dalam urusan agama. Para biarawan, biarawati, para pendeta. Sehingga mereka menetapi agama sudah tidak langsung dari Injilnya, tapi dari tokohnya. Maka mereka menjadi sesat. Ya, mereka disebut oleh Allah, kalau Yahudi itu al-maghdubi alaihim, kalau Nasrani walad dhalin. Itu yang terjadi pada orang Nasrani. Maka penulis di sini ya, tadi menekankan, ya, jangan pernah mengedepankan pendapat orang mengalahkan dalil Quran dan hadis. Ya. Makanya ada istilah ya di dalam kebenaran itu adalah taqdimun naql alal aql. Ya. Taqdimun naql alal aql. Mengedepankan nakal yang mangkul, yaitu Quran dan hadis, mengalahkan yang akal. Ya, ukul rijal tadi ini, ya, pendapat. Kalau itu diikuti, ya sudah. Makanya ciri khas kelompok-kelompok sesat pasti mengikuti ucapan tokohnya, menyerahkan semuanya pada tokohnya. Kalau diingatkan, ya kalau tokohnya benar, kalau keliru bagaimana? Oh itu urusan mereka. Yang penting saya hanya taat saja. Ya sudah, nanti silakan bertengkar di akhirat. Ya. Karena memang itu ciri khasnya. Sehingga penulis menyatakan, ya agama itu dari Allah, maka jangan pernah kalian kalahkan gara-gara ucapan seseorang. Meskipun itu tokoh yang mungkin cerita-ceritanya itu menakjubkan. Ya. Padahal nggak tahu cerita itu benar apa tidak. Ya. Nah kalau di kita itu masih takjub dengan orang-orang sakti biasanya. Kalau sudah sakti, wah itu perasaannya sudah, itu adalah karomah. Ya, padahal hal-hal yang menyelisih adat atau hal-hal yang menakjubkan itu bisa datang dari Ar-Rahman, dari Allah, bisa juga datang dari syaitan. Makanya Imam Ibnu Taimiyah ya, itu menulis kitab Al-Furqan baina Auliyaur Rahman wa Auliyaus Syaitan. Pembeda antara mana kekasihnya Allah dan mana kekasihnya setan. Ini di poin yang dibaca tadi itu sama. Ya, isinya adalah bagaimana kita mengedepankan Quran hadis. Jangan mengikuti hawa nafsu. Ya, karena biasa hawa nafsu itu juga sebenarnya hawa nafsu itu diri kita, tapi hawa nafsu itu biasanya mengajak kita pada yang selera kita. Kalau kita sudah takjub dengan seseorang, kayaknya semua dari orang itu benar semua. Perasaan kita kalau nggak dari yang kita idolakan, itu salah. Nah, itu berarti hawa nafsu. Makanya unsur sesat itu, ya, selain kebodohan, ya ini mengikuti hawa nafsu. Nah, kalau sudah begitu, ya, akan menghasilkan tamarruk minaddin. Tamarruk minaddin itu keluar dari agama. Jadi tadi, kalau itu hal-hal yang prinsip, ya keluarnya murtad sudah. Kalau hal-hal yang tidak sampai nawakid, ya, berarti masih tetap Islam tapi melakukan dosa besar. Ya, fatakhruju minal Islam. Ya, karena Nabi sudah menjelaskan, ya, sunnah itu bagaimana. Kemudian jamaah itu adalah sawadul a'dham. Sawadul a'dham itu kebenaran dan ahlinya. Jadi bukan berarti sawadul a'dham itu mana yang mayoritas, ya, mana yang terbanyak, mana yang terkuat, bukan. Bahkan yang terbanyak itu malah banyak sesatnya. Ya, karena Allah berfirman wa aktsaruhum la yaqilun la yaskurun la yafhamu, itu malah mayoritas. Ya. Mayoritas. Makanya dulu Umar bin Khattab pernah mendengar doanya orang Arab di pasar, ya, waj'alni minal qalil, ya Allah jadikan aku termasuk yang sedikit. Ya. Umar marah, kamu kok minta yang sedikit? Ya, mestinya minta itu yang banyak. Nah, kemudian diingatkan oleh Arab tadi, ya, alam tadzakkar, apa kamu enggak ingat? Ya, firman Allah wa qalilun min ibadiyas syakur. Apakah
sedikit sekali ya. Allah menyatakan sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Termasuk saya minta yang sedikit itu, yaitu menjadi hamba yang bersyukur. Makanya Umar pergi sambil berkata, kullun nas afqah min Umar. Semua manusia lebih paham Quran daripada Umar. Umar saja berkata begitu. Ya. Tapi sekarang ada yang menyatakan gurune jaga. Nah, ini salah satu poin yang perlu kita hadirkan di benak kita agar kita itu tidak tersesat. Itu penyebabnya tadi. Ya, pertama yaitu tadi itu ar-ra'yi tadi, ya, mengedepankan ucapan orang lain daripada Quran dan hadis, termasuk mengikuti hawa nafsu. Baik. Kelima. Wa'alam anna an-nasa lam yabtadi'u bid'atan qattu hatta taraku minas sunnati mithlaha fahdharil muhdatsati minal umuri fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wad dhalalatu wa ahluha finnar. 5. Ketahuilah bahwasanya tidaklah manusia melakukan satu bid'ah sampai mereka meninggalkan satu sunnah yang semisal dengannya. Maka hati-hatilah terhadap perkara yang baru dalam agama. Karena setiap perkara yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat dan kesesatan beserta pelakunya berada di neraka. 6. Wahdar siwarul muhdatsati minal umur fa inna 6. Bukan 6. Tak kira 6. Yang kelima, poin yang kelima yang disampaikan penulis ialah akibat berbuat bid'ah. Ya. Setelah sesat berbuat bid'ah, dia akan merasakan akibat. Apa itu akibatnya? Ketika dia mengerjakan satu bid'ah, berarti dia meninggalkan satu sunnah. Artinya satu prinsip. Ini pengertian ini ya pendalaman dari firman Allah, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka menyimpang sedikit, maka Allah membuat mereka semakin menyimpang. Ketika nyimpangnya semakin jauh, semakin kenceng larinya, maka juga akan semakin jauh. Makanya tadi itu, ketika orang itu membuat bid'ah, menjalani bid'ah, melakukan bid'ah, menetapi bid'ah, ya, maka berarti dia banyak meninggalkan sunnah. Banyak meninggalkan sunnah. Ini akibat. Nah, sehingga tadi itu disampaikan, ahli bid'ah itu sulit tobatnya. Karena ketika diajak netepi sunnah, dia melihat sunnah itu bukan sunnah. Ya, sunnah itu sesuatu yang istilahnya sesat menurut mereka. Umpama istilahnya minta berkah ke kuburan para wali umpama. Ya. Ketika diingatkan itu syirik. Itu adalah meminta kepada selain Allah. Isti'anah itu hanya haknya Allah. Ketika isti'anah diberikan, minta tolong itu diberikan kepada selain Allah, maka hukumnya syirik, itu musyrik. Ya. Jawabannya apa? Jawabannya ya, tidak mengetahui tentang hakikat keberkahan. Kita bukan menyembah. Ya, kita itu hanya mengambil berkah. Karena apa? Kita ini manusia banyak dosanya, sedangkan para wali adalah pilihannya Allah. Ya. Dengan kita mendekat pada para wali, kita akan ikut dekat dengan Allah. Nggak sadar bahwa itu juga teorinya orang kafir Quraisy, yang mereka menyembah Allah juga menyembah berhala. Ya, mereka menyatakan berhala itu untuk mendekatkan kepada Allah. Sama. Nah, itulah ain syirk, itu adalah inti kesirikan yaitu. Ya. Tapi ketika diingatkan, ya, jawabannya apa? Jawabannya nggak ngerti, ya, teori atau hakikat kebenaran. Sama dengan orang yang menekuni dunia tasawuf, sampai mengklaim dirinya sudah bertemu dengan Allah, sudah menyatu dengan Allah, manunggaling kawula Gusti. Sehingga apa? Sehingga merasa bahwa dirinya sudah
Ya, lebih istimewa. Orang yang masih sholat, yang masih ngerjakan syariat itu masih kelas bawah. Kalau kalian masih tasbihnya subhanallah. Nah, kalau kami tasbihnya sudah subhani. Ya. Subhani itu maha suci aku. Karena apa? Dirinya merasa sudah bersatu dengan Tuhan. Seperti itu. Ya, makanya Abu Yazid Al-Bistami, ya, pelopor dari pemahaman manunggaling kaula Gusti itu, dia menyatakan subhani subhani wal jannatu li'abatis sibyani. Ya. Maha suci aku, sedangkan orang yang masih cari surga itu adalah mainan anak-anak. Wah. Jadi orang yang ibadah ingin surga itu masih kelas TK, masih PAUD. Sedangkan mereka merasa sudah posisi di atas. Ya. Mereka mengatakan orang yang masih mengkaji hadis, hadasana, berarti masih mengambil ilmu dari orang yang mati. Karena mereka, kalau orang khawas seperti mereka, orang khusus, tidak hadasana manusia, tapi hadasani Rabbi. Ya. Jadi langsung telepon Gusti Allah. Nah, langsung berinteraksi dengan Allah. Nah, ini akibatnya ini. Ya. Jadi ketika orang itu mengerjakan satu bid'ah, maka dia akan meninggalkan satu sunnah. Artinya semakin jauh dari sunnah. Ya, semakin jauh dari sunnah. Padahal ya di situ bid'ah adalah kesesatan, dan kesesatan termasuk ahlinya itu di dalam neraka. 6. Poin ke-6. Waqdar sigharul muhdatsati minal umur fa inna sigharul bid'ah ya'udu hatta yasira kabira wa kadzalika kullu bid'atin uhditsat fi hadhihi al-ummah kana awwaluha saghiran yushbihul haqqa fa'tarra bidzalika man dakhala fiha thumma lam yastati al-khuruj minha fa'adumat wa sarat dinan yudanu bihi fa khalafa as-siratal mustaqim fa kharaja minal islam fanzur rahimakallahu kullaman sami'ta kalamahu min ahli zamanika khassatan fala ta'jalanna wala tadkhulanna fi syai'in minhu hatta tas'ala wa tanzura hal takallama bihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aw ahadun minal ulama fa in wajadat fihi atharan anhum fatamassaka bih wala tujawizhu li syai'in wala takhtar alaihi syai'an fatasquta finnar. Nah, hati-hatilah terhadap perkara-perkara yang baru, perkara-perkara baru yang kecil dalam agama, karena bid'ah yang kecil lambat laun akan menjadi besar. Seperti itulah setiap bid'ah yang diada-adakan dalam tubuh umat ini. Pada awalnya kecil mirip dengan kebenaran, orang yang mengerjakannya pun tertipu, kemudian semakin lama ia tidak bisa keluar darinya, sehingga menjadi besarlah bid'ah yang dilakukan tersebut dan menjadi agama yang ia beragama dengannya. Dengan demikian ia pun menyelisih jalan yang lurus dan keluar dari Islam. Maka perhatikanlah, mudah-mudahan Allah merahmatimu perkara yang engkau dengar dari orang-orang yang berada di zamanmu secara khusus. Jangan tergesa-gesa dalam menerimanya, dan jangan turut campur dalam perkataan tersebut sampai engkau bertanya dan melihat apakah perkataan tersebut pernah dikatakan oleh para sahabat Rasulullah SAW atau salah seorang dari para ulama. Jika engkau mendapati pada perkataan tersebut athar atau dalil yang mendukungnya, maka peganglah ia. Jangan engkau langkahi karena alasan tertentu, dan jangan sekali-kali membuat pilihan di atasnya sehingga akibatnya engkau jatuh ke dalam neraka. Nah, poin ke-6 yang dimaksud penulis di sini yang perlu dicatat ada dua hal. Ada dua hal. Yang pertama adalah kronologi terjadinya bid'ah atau fenomena nyata perjalanan orang melakukan bid'ah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah hal-hal yang menjauhkan diri kita dari bid'ah. Apa saja? Dua hal ini yang perlu kita catat. Yang pertama, ya, Imam Al-Barbahari menyatakan bahwa takutlah pada remeh-remehnya bid'ah. Ya.
Sigharul muhtasah, ya, sigharul muhtasat minal umur itu adalah bid'ah yang remeh, yang kecil. Karena dari remehnya bid'ah itu akan menjadi besar. Nah, ini berarti Imam Al-Barbahari memberi informasi ke kita, fenomena nyata atau kronologi terjadinya bid'ah itu enggak kok langsung besar, itu tidak. Tapi dimulai dengan hal-hal yang kecil. Bid'ah-bid'ah yang remeh, yang mungkin ya bisa ditoleransi. Tapi ketika itu dilakukan terus-menerus, maka akan berubah menjadi bid'ah yang besar. Contohnya apa? Contohnya yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Nuh. Ketika mereka kehilangan sosok ulama, panutan mereka, mereka ingin ya, selalu mengenang kesemangatan, kebaikan ulamanya dengan cara mereka membuat patung. Ya, membuat patung atau membentuk gambar untuk mengenang jasa mereka itu sebenarnya biasa. Ya, bukan pekerjaan syirik. Ya, umpama bid'ah ya bid'ah yang istilahnya ya justru untuk menyemangati dalam beribadah. Karena apa? Melihat sosok yang mereka jadikan panutan. Tapi itu justru awal musibah. Karena itulah perjalanan menuju syirik. Sehingga ulama menyatakan al-bid'atu baridus syirk. Bid'ah itu adalah barid. Barid itu yang mengirim ke syirikan. Dulu orang yang membawa surat ya, dari satu tempat ke tempat yang lain yang biasanya ditempuh 1 bulan hanya seminggu. Dengan cara apa? Orang tersebut sudah disiapkan kuda di titik-titik tertentu. Ya. Dia nggak akan berhenti. Berhenti hanya makan, hanya sebentar, ganti kuda. Dia perjalanan terus sehingga perjalanan sebulan hanya ditempuh dalam seminggu. Atau kalau enggak orangnya ganti di titik-titik tertentu. Sehingga surat itu tidak berhenti. Estafet. Nah, itu namanya barid namanya. Orang yang membawa itu namanya barid. Nah, al-bid'atu baridus syirk. Bid'ah itu adalah yang mengirimkan kepada kesyirikan. Awalnya ya, kaumnya Nabi Nuh enggak menyembah patung itu. Itu hanya sebagai kenang-kenangan berjasa. Masing-masing rumah harus ada fotonya. Tapi lama-lama akhirnya setelah ilmu tercabut, setelah setan mempengaruhi, akhirnya disembah. Ya, mau mengerjakan acara apa, ya, izin dulu kepada patungnya. Minta restu. Mau maju pilkada, datang ke ya, tempat-tempat tertentu, menghadap ke gambarnya, ke patungnya, ya, untuk mohon restu dan sebagainya. Ini yang disampaikan penulis. Kenapa kita disuruh hati-hati untuk ya, diperintah hati-hati dengan bid'ah-bid'ah yang kecil, bid'ah-bid'ah yang kelihatannya ya, biasa, tapi justru itu adalah awal langkah menuju kesyirikan, awal langkah menuju kesesatan. Nah, juga terjadi kepada kaum Khawarij. Ya. Khawarij itu adalah sebuah kelompok yang mengkafirkan orang Islam. Awalnya juga remeh. Ya. Setelah terjadi peperangan di perang Siffin, ya, di perang Siffin antara ya kubu Ali dan Muawiyah. Antara kubu Ali dan Muawiyah. Ketika kubu Muawiyah ya sudah terdesak ya, dan tinggal sedikit, ya, mereka mengangkat Al-Quran ya, dengan menyatakan la hukma illa bi kitabillah, la hukma illallah. Hukum itu yang berhak dilaksanakan adalah hukumnya Allah. Ya. Dari Ali bin Abi Thalib menyatakan bahwa nggak apa-apa diterima. Ya. Tapi bagi Khawarij nggak bisa. Karena mereka sudah membangkang kekhalifahan yang sah, maka mereka hukumnya kufur, maka tidak bisa diterima ya, gencatan senjata. Ya, sehingga akhirnya mereka memisahkan diri dari kubu Ali. Ya, mereka bergabung
ya, membuat pusat namanya daerah Haruro. Maka disebut Haruriyah, orang-orang yang bertempat di Haruro. Itu awalnya langsung terkumpul 6.000 orang. Jadi awalnya hanya itu tadi permasalahan ya, yang menjadi acuan ya, itu adalah kitabnya Allah. Nah, kalau dilihat mereka lebih hati-hati karena apa? Menjunjung tinggi nilai Al-Quran. Tapi akhirnya itu langkah mereka mengkafirkan sahabat. Kecuali Abu Bakar dan Umar saja. Ya, mereka mengkafirkan Utsman, mengkafirkan Ali. Semua sahabat dikafirkan. Karena apa? Karena mereka ya, menganggap para sahabat itu tidak berhukum dengan Al-Quran. Tidak berhukum dengan Al-Quran. Itu awalnya biasa. Tapi akhirnya menjadi kelompok Khawarij yang mengkafirkan umat Islam. Naudzubillah. Ini yang disebut oleh penulis poin pertama. Ya, kronologi atau fenomena nyata perjalanan bid'ah itu seperti itu. Diawali dari hal yang remeh. Ya. Sama di kelompok-kelompok sesat, kelompok-kelompok bid'ah, termasuk kelompok kita dulu. Ya. Diawali dengan apa? Tidak punya imam. Pokoknya kalau nggak punya imam, ya, Islamnya tidak sah. Akhirnya apa? Merembet ke semuanya. Ya, berarti syahadatnya nggak sah, hidupnya nggak halal, anjing aja halal. Sedangkan orang Islam yang nggak punya imam itu hidupnya tidak halal. Berarti apa? Kal an'am balhum adhal. Berarti merembetnya ke situ. Ya. Berarti hartanya juga halal. Kalau ditinggal orang tuanya nggak perlu dikasih warisan. Kalau ternyata ya suaminya keluar dari kelompoknya, nah, meskipun pernikahannya belum cerai, tapi sudah dianggap putus, sehingga keadaannya tetap masih suami istri, tapi sudah dinikahkan lagi. Nah seperti itu. Jadi sesuatu yang kecil itu akhirnya merembet pada permasalahan yang banyak. Ini yang diperingatkan oleh penulis. Ya, maka di sini tadi disampaikan ya, bahwa pertamanya kecil, ya kayaknya itu adalah yusbikul haqqo, seakan-akan itu kebenaran. Ya seperti tadi itu, tidak ada hukum kecuali Allah. Makanya Ali mengatakan kalimatul haq yuridu bihal batil. Omongannya benar, tapi tujuannya itu adalah untuk kebatilan, sehingga mereka mentarget ya 4 sahabat yang menjadi tokoh ya, perundingan tahkim di perang Siffin, yaitu sahabat Ali, Muawiyah, Abu Musa al-As'ari yang menjadi juru rundingnya Ali, kemudian Amr bin As yang menjadi juru rundingnya Muawiyah. 4 orang yang ditarget oleh orang Khawarij. Nah dari 4 ini yang sukses dibunuh adalah sahabat Ali. Ya. Kalau sahabat Muawiyah, nah ceritanya mereka keliru membunuh. Karena yang dibunuh itu adalah orang yang menyerupai Muawiyah. Jadi dulu penguasa-penguasa itu banyak yang membuat orang-orang yang sama. Jadi mengumpulkan orang-orang yang sama untuk menjadi penyelamat. Ya, keadaan genting yang dikeluarkan itu adalah yang seperti, ya, yang mirip. Ya, sehingga yang ditarget itu ya, dibunuh ternyata orangnya bukan Muawiyah, tapi orang yang mirip Muawiyah. Itu termasuk trik untuk keamanan itu. Ya, nah, jadi perlu pengawal, tapi pengawal yang mirip. Ya. Nah, sehingga musuhnya yang narjet itu keliru. Nah, itu semua nggak sukses. Yang sukses adalah Ali bin Abi Thalib, sahabat Ali dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam. Bahkan dia menikahi gadis, ya, mas kawinnya itu membunuh Ali. Saking mantapnya dengan akidah Khawarijnya, perjuangan. Begitu nikah, ya, membunuh Ali, otomatis dia setor nyawa. Karena apa? Ali dikawal banyak orang. Yang penting dia bisa berhasil membunuh Ali. Nah ini bid'ah yang tadinya ya,
biasa seperti kebenaran, tapi kenyataannya menyesatkan. Kenyataannya menyesatkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nah kalau tadi digambarkan ya ketika ditetapi terus, dia tidak akan mampu keluar dari bid'ah. Ya, sehingga bid'ah itu semakin menjadi besar dan meyakini itu adalah kebenaran. Sama seperti di adat-adat Jawa ini, ya, perayaan-perayaan itu asalnya untuk simbol-simbol ketauhidan. Ya. Sekaten itu kan syahadatain. Ya kan. Apem itu dari kata afun katanya. Ya. Makanya rebutan apem itu maksudnya rebutan afun, yaitu pengampunan. Banyak simbol-simbol seperti itu. Tapi ketika ilmu dicabut, ya itu menjadi sebuah ritual. Ya, menjadi sebuah ritual. Yang kedua, yaitu bagaimana kita jauh dari bid'ah. Upaya apa agar kita itu jauh dari bid'ah? Di sini penulis menyatakan, ya fandur rahimakallah, kullaman sami'ta kalamahu min ahli zamanik khassatan fala ta'jalanna wala tadkhulanna fi syai'in minhu hatta tas'al wa tandur hal tatakallama bihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam au ahadun minal ulama. Tadi resepnya supaya kita jauh dari bid'ah adalah ketika kita mendengar sebuah pernyataan tentang prinsip-prinsip agama, ya, orang berkata, mempunyai statement, mempunyai kaidah dalam beragama, ya, kita tidak boleh langsung menerima percaya 100% itu benar. Menerima bahwa itu mangkul musnad muttasil. Ya. Kita nggak boleh langsung menerima. Ya. Fala tak jalanna itu jangan tergesa-gesa. Ya, jangan gerusa-gerusu. Ya. Supaya tenang. Ya. Dalam bahasa Arab, ya, al-ajalah itu lawan katanya adalah at-ta'anni. Makanya ada peribahasa, ya, fit ta'anni salamah, ya, wa fil ajalah halakah. Di dalam ketenangan, berpikir yang jernih dulu, diamati dulu, itu ada keselamatan. Sedangkan di ajalah, ya, gerusa-gerusu cepat, ya, wah ini yang jelas ini statement tokoh ini, apalagi itu adalah idolanya, ya sudah, ya, langsung dipercaya. Fil ajalah halakah. Dalam terburu-buru, tergerusa-gerusu itu ada kerusakan. Ini yang dimaksud penulis. Maka jangan pernah engkau memasukkan, memahami sesuatu sampai, ya, statement itu atau penjelasan itu engkau lihat. Ya, apakah sahabat Nabi pernah menyatakan itu? Para salafus sholih, 3 generasi yang awal tabi'in, ya, sahabat tabi'in, ya, tabi'in itu apakah pernah menerangkan hal itu? Quran dan hadis apa ada yang menjelaskan hal itu? Ya. Kalau ternyata tidak, ya, maka supaya ditolak. Kalau ternyata ada, ya, maka fatamassak bihi. Ya. Bentuk menyatakan fa in wajadta fi atharan anhum fatamassaka bihi wala tujawizu li syai'. Ya, jangan melewati, kamu harus betul-betul menetapi. Wala takhtar alai syai'an. Ya, jangan mengesampingkan, memilih yang lain kalau memang ada dalam Quran dan hadis. Jadi tadi, ya, terjadinya bid'ah itu karena mengedepankan ucapan orang, mengalahkan Quran hadis. Nah, untuk menyelamatkan diri kita dari bid'ah juga sama, yaitu kita harus menjauhkan dari ucapan-ucapan yang jauh dari Quran dan hadis. Makanya kan di kalangan ahli ilmu, ya, 3 poin besar penyebab kesesatan itu. Yang pertama al-jahl, kebodohan. Ya, kalau orang bodoh itu sudah, ya, diajak pada benar, ya perasaannya yang benar itu adalah salah. Yang namanya bodoh. Ya, orang bodoh itu biasanya ngengkel. Apa ngengkel nih? Ngeyel. Ya. Angel tuturani, ya, tuturani angel. Itu karena apa? Bodoh. Bodoh itu memahami yang menyalahi kebenaran. Ya. Yang kedua adalah, ya, ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu.
Ya, mengikuti hawa nafsu termasuk tadi itu. Ya, mengikuti nafsunya untuk menokohkan tokohnya, mengedepankan ulamanya, mengedepankan orang yang diidolakannya, sehingga apa? Mengalahkan Quran dan hadis. Itu ittibaul hawa. Itu ittibaul hawa. Kemudian ya, setelah al-jahal, ittibaul hawa yaitu taqlidul a'ma. Ya, taqlidul a'ma. Taqlidul a'ma ya ini. Ya, menerima ucapan orang tanpa memedulikan apakah ada dalam Quran hadis. Ya. Bahkan bila perlu, kalau ngaji Quran hadis, sebelum dilakukan, sebelum diamalkan, dilihat dulu ijtihadnya bagaimana. Oh. Penyeragamannya bagaimana. Jadi Quran hadis harus dibahas dulu, dimusyawarahkan. Ya. Karena kalau diamalkan langsung Quran hadis, nggak ada pahalanya. Ya. Sehingga apa? Sehingga ada kaidah kalau sudah diijtihadi, ya meskipun itu joget, tapi kalau sudah ijtihad itu ibadah. Meskipun itu ibadah, tapi kalau belum diijtihadi itu adalah kiprah. Jadi kiprah jadi ibadah, ibadah jadi kiprah. Ini karena ini tadi taqlidul a'ma. Sesuatu tidak dikoreksi dulu dengan Quran hadis. Nah caranya bagaimana ngoreksi? Ya kita ngaji. Termasuk seperti ini. Setelah kita ngaji seperti ini, kita akan punya ya, pemahaman. Ya, apakah yang kita amalkan itu sudah pas dengan Quran hadis? Ya, atau justru kita merasa yang kita biasa kerjakan itu benar, padahal ya, menyalahi. Makanya termasuk ciri khas kelompok sesat itu nggak mau mendalami ilmu. Kenapa? Kalau mendalami ilmu nanti konangan. Ternyata dirinya salah. Makanya ngaji nggak usah jelimet-jelimet. Engkau malah dhaif, malah susah dewi. Jadi hadis itu nggak perlu dicari sahih dhaifnya. Karena kalau nanti ketemu ternyata dhaif, jadi susah. Padahal sudah biasa dilakukan. Ya, sehingga banyak menetapi dalil-dalil yang tidak ada kejelasannya. Ya, rawinya apa ini? Oh dulu itu ada, cuman kita aja yang ilmunya nggak nutut. Ya, sehingga sampai sekarang belum bisa menemukan. Tapi ditetepi. Nah, itulah keajaiban orang yang mengikuti bid'ah. Nah, itu yang juga disebut tadi itu. Orang kalau sudah bid'ah, ya dikepung dengan banyak bid'ah, sulit keluar. Nah, karena apa? Dia akan membangun kebohongan dan kebohongan itu untuk menutupi kebohongan lagi. Kebohongan itu dia menciptakan kebohongan lagi. Ya. Sehingga kalau kita berdebat dengan seperti itu pasti bulus. Ya. Kalau sudah kalah, ya, sudah istilah terbungkam, ya, sudah diberi jawaban yang mematikan, yang keluar emosi. Ya. Sama seperti Nabi Ibrahim dengan ya, Raja Namrud. Ya. Ketika Raja Namrud menyatakan bahwa Nabi Ibrahim menyatakan bahwa Allah yang menghidupkan dan mematikan, ya, Raja Namrud membawa dua tawanan, yang satu dibunuh, yang satu dilepaskan. Saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Nah, ketika Nabi Ibrahim bahwa Tuhanku yang menerbitkan matahari dari sebelah timur dan tenggelam di sebelah barat, ya, timur kemudian tenggelam di sebelah barat, ya coba sekarang kamu hadirkan di balik, ya, terbit dari barat dan tenggelam di timur, fabuhital ladina kafaru, ya, akhirnya terbungkam. Nah, setelah terbungkam apa yang dilakukan? Kumpulkan kayu bakar. Nah, itu sudah menjadi SOP-nya, ya, kelompok sesat. Ketika hujahnya kalah, yang keluar itu emosi. Ya. Makanya la tujadil aliman au jahilan. Nah, kaidah ini jangan pernah berdebat dengan orang yang pintar dan orang yang bodoh. In kana aliman yaghlibuk. Jika kamu membantah orang yang pintar, pasti kamu kalah. Ya, karena pasti punya ilmu. Wa in kana jahilan yu'dzik. Ya, kalau dia bodoh kok kamu ngotot berdebat, ya, itu hanya menyakitimu saja. Ya.
Ya, hanya menyakitimu saja. Maka yang pas kalau berdebat dengan orang yang bodoh itu diam. Ya, diam itu sudah jawaban yang mematikan. Ya. Meskipun kadang-kadang yang bodoh itu merasa ya saya debat nggak ada jawaban sama sekali. Ya. Kelekep Pak Son jawab. Nggak jawab bukan karena nggak bisa, tapi malas nanggapi. Ya. Karena Joko sembung. Ya. Diajak ngomong tidak nyambung, bawa golok lagi. Ya. Nah dulu kan pernah ya banyak cerita kan Mubalek debat dengan kiainya kelekep gak bisa jawab. Ya, akhirnya sudah ya nggak ada perdebatan. Ya bukan kiainya nggak bisa jawab, tapi males jawab. Ya sehingga menang karpe dewi, menang karpe dewi. Nah, inilah ya apa namanya hal-hal yang perlu kita waspadai. Jadi dalam poin 6 ini ada dua hal tadi itu ya. Kronologi terjadinya bid'ah atau fenomena nyata, bagaimana bid'ah itu bisa tersebar ya, bisa menjadi agama, bisa menjadi sebuah apa namanya itu aturan yang paten. Dan yang kedua adalah ya, resep bagaimana diri kita tidak jatuh ke dalam bid'ah, tidak jatuh ke dalam bid'ah. Baik. Cukup. Baik, insyaallah poin ke-7 kita lanjutkan besok. Ba'da subuh. Ya, mubasyarah setelah subuh langsung insyaallah. Jazakumullah khairan, mudah-mudahan Allah memberi manfaat dan keberkahan. Wallahu taala alam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.